Halo semua, perkenalkan nama saya Aji Trinugroho dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Teknik Prodi Arsitektur. Pada kali ini, saya akan menyampaikan ringkasan jurnal berjudul Strategi Perancangan Bangunan Hemat Energi di Iklim Tropis. Topik ini penting karena bangunan di wilayah tropis seperti Indonesia menghadapi suhu yang tinggi dan kelembapan udara yang besar. Kondisi ini menyebabkan penggunaan AC meningkat sehingga konsumsi energi dan emisi karbon juga semakin tinggi. Oleh karena itu, diperlukan strategi perancangan bangunan dan lebih hemat energi dan berkelanjutan. Latar belakang tropis ini memiliki paparan sinar matahari yang tinggi sepanjang tahun. Jika desain bangunan tidak tepat, panas akan mudah masuk ke dalam ruangan dan membuat ruangan menjadi panas dan tidak nyaman. Akibatnya, bangunan sangat bergantung pada sistem pendingin buatan seperti AC. Hal ini mendorong perlunya pendekatan arsitektur tropis hemat energi dan sejalan dengan tujuan pengembangan berkelanjutan atau SDGs, khususnya kota berkelanjutan dan penanganan perubahan iklim. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode sistematik literatur review atau kajian pustaka sistematis. Penulis menelaah berbagai jurnal nasional dan internasional dalam kurun waktu 10 hingga 15 tahun. Literatur yang dipilih berfokus pada desain pasif, material bangunan, teknologi hemat energi, dan elemen hijau. Hasil kajian kemudian dianalisis untuk menemukan strategi paling efektif dan merancang bangunan hemat energi di iklim tropis. Strategi utama adalah desain pasif. Desain pasif memanfaatkan kondisi alam tanpa bergantung pada sistem mekanis. Contohnya seperti ventilasi silang, orientasi bangunan yang tepat terhadap matahari dan angin, penggunaan shading, serta mengatur bukaan. Desain pasif terbukti mampu mengurangi kebutuhan pendingin hingga 40%. Strategi kedua adalah penggunaan material berformasi termal tinggi. Material seperti atap reflektif, panel insulasi, dinding berpori rendah, dan kaca Low-E dapat mengurangi panas yang masuk ke dalam ruangan. Dengan material yang tepat, suhu ruangan menjadi lebih stabil dan nyaman. Strategi ketiga adalah pemanfaatan teknologi hemat energi. Teknologi ini meliputi sistem HVAC yang efisien, sensor pencahayaan otomatis, serta sistem smart building berbasis LOT. Integrasi teknologi cerdas ini dapat mengurangi konsumsi energi hingga 30%. Strategi keempat adalah elemen hijau. Elemen hijau seperti tanaman hijau, tamanan vertikal, panel surya, dan sistem penampungan air hujan. Tidak hanya meningkatkan sistematika, tetapi juga membantu menurunkan suhu lingkungan dan meningkatkan efisiensi energi bangunan. Pembahasan hasil kajian menunjukkan bahwa satu strategi yang tidak cukup. Pendekatan paling efektif adalah strategi terpadu, yaitu mengkombinasikan desain pasif, material yang tepat, teknologi hemat energi, elemen hijau. Namun penerapannya masih menghadapi kendala seperti biaya awal bangunan dan kurangnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara arsitek, akademi, pemerintahan, dan pengembang. Hal ini memiliki kesimpulan sebuah bangunan hemat energi di iklim tropis ini dapat diwujudkan melalui pendekatan holistik yang meningkatkan desain pasif, material termal, teknologi hemat energi, dan elemen hijau. Strategi ini hanya menekan konsumsi energi tetapi tidak meningkatkan kenyamanan penghuni, serta didukung bangunan berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih.